Saudara, belakangan kita tahu Bawaslu pernah mengatakan bahwa ada potensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di sebanyak hampir 1.300 TPS. Dan kemudian juga ada beberapa TPS yang akan dilakukan pemungutan suara susulan karena ada memang beberapa faktor. Nah, di sisi lain yang juga kita barusan dengar adalah terkait dengan KPU menginstruksikan untuk menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Saya rasa ini hal yang baru dan perlu kita diskusikan bersama terkait dengan tiga hal ini, apakah memang akan ada potensi kecurangan di sana? Kita akan diskusikan bersama dengan Ibu Evi Novida Ginting Manik yang merupakan Komisioner KPU RI tahun 2017-2022. Bu Evi, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Bu Evi, sebelum ke penasaran saya terkait dengan adanya instruksi KPU RI untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan untuk sementara waktu, saya ingin bahas di PSU dan juga pemungutan suara susulan begitu ya. Adakah peluang-peluang untuk terjadinya kecurangan di PSU dan pemungutan suara susulan ini, Bu Evi? Mobilisasi mungkin bisa terjadi? Ya, mungkin saya ini ingin menjelaskan bahwa Hmm. apabila ada PSU ataupun pemilu susulan ya tentu ini ada persoalan di dalam proses apakah itu penghitungan suaranya, pemungutan dan penghitungan suaranya gitu ya. Hmm. Jadi kemudian akan ada rekomendasi ya dari Bawaslu gitu ya untuk ataupun putusan ya dari Bawaslu untuk melakukan PSU ataupun pemungutan suara ulang ini. Dan Hmm. ini tentu menjadi penting untuk dilaksanakan gitu ya dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu tentu KPU setempat itu perlu melakukan evaluasi, mengecek kembali permasalahannya apa sehingga nanti pada saat dilakukan PSU ini kemudian secara teknis gitu ya, teknis dan prosedur itu sudah bisa diselesaikan, sudah lebih baik lah gitu ya dan tidak Hmm. menimbulkan satu persoalan. Karena kita berharap kan tentunya PSU yang dilaksanakan gitu ya, ini Ya, kemudian tidak lagi muncul nanti di hilirnya ketika persoalan hmm, ini sudah masuk di Mahkamah Konstitusi. Artinya betul, lebih betul. baik, lebih cepat diselesaikan dan kemudian proses rekapitulasi bisa berlanjut gitu ya. Dan ini tentu sangat penting agar supaya pemilu ini mendapatkan hasil dan bisa menetapkan hasilnya gitu ya pada Hmm, waktu yang sudah ditentukan. Nah, oke. potensi-potensi adanya berbagai malah muncul ya kekhawatiran gitu ya. Sebenarnya kekhawatiran ya akan ada permasalahan yang lebih lanjut, ya itu semua tergantung kepada penyelenggara pemilu, ya bagaimana Hmm. kemudian mempersiapkan pemungutan suara ulang tersebut sebaik mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, dan kemudian juga kepada berbagai pihak, ya agar masing-masing juga menghormati gitu ya, menjaga menahan diri dan menghormati proses yang berlangsung dan tidak melakukan langkah-langkah yang kemudian menimbulkan gitu ataupun makin menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil PSU itu sendiri gitu ya. Nah, Ya, memangnya bisa bisa ada celah kecurangan, Bu, kalau di PSU itu sendiri, kalau berdasarkan pengalaman dari Bu Evi sendiri? ya kalau kita dari penyelenggara ya dari pihak penyelenggara tentunya ini menjadi lebih konsentrasi, lebih fokus gitu ya untuk Hmm. TPS-TPS yang tadi akan dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu ya. Nah, itu Hmm. saya pikir ya akan semakin minim ya peluang-peluang gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Tapi beda misalnya di sisi pemilihnya gitu ya. Nah, ini tentu menjadi apa namanya? Tentu saja penyelenggara itu akan melakukan evaluasi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan ya pada saat Ya, ya. kita direkom untuk PSU dan sebagainya. Jadi harus ada yang secara berjenjang ya turun untuk memastikan apakah terkait dengan kebenaran dan kemudian bagaimana persoalan yang terjadi dan kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan
Oke. PSU tadi gitu ya. Nah, Bu Evi, saya penasaran begini. Ini kan kalau dilakukan pemungutan suara ulang, vibes-nya kan sudah bukan 14 Februari 2024 begitu ya. Sehingga dan juga bukan tanggal merah misalkan, bukan hari libur sehingga masyarakat pun mau tidak mau juga karena ini juga ada laporan dari lapangan, masyarakat harus meluangkan waktu sebelum bekerja lah, harus tertunda pekerjaan dan lain sebagainya. Dikhawatirkan tingkat partisipasinya malah turun ini di pemungutan suara ulang sehingga masih ada surat suara yang bebas, yang bersih begitu, tidak tercoblos akhirnya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu diwaspadai juga, Bu Evi ya. Ya, tentu itu menjadi tanggung jawab penyelenggara ya untuk Hmm, menjaga gitu ya. Ya memang resikonya ketika ada PSU gitu ya di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan gitu ya, diliburkan gitu ya, itu memang jadi problem gitu ya terhadap partisipasinya karena mereka kan harus dikirimin lagi undangan ataupun surat pemberitahuan, nah, kemudian hari kerja, nah itu mereka pasti ada pilihan ya, tidak bisa diliburkan seperti yang kemarin. betul. Tentu setempat lah. Kalau misalnya itu banyak TPS, setempat ya daerah akan meminta itu untuk diliburkan gitu ya. Tapi kalau hanya satu kecamatan ada berapa dan lain sebagainya, tentu ya tidak bisa dilakukan. Nah, Hmm, memang ada kecenderungan untuk potensi gitu ya, pemilihnya juga bisa berkurang gitu ya. Dan apa namanya, ya eh, penyelenggara tentunya ya harus betul-betul gitu ya menjaga suara. Namanya kalau kita nih penyelenggara itu jiwanya itu mentalnya itu sudah sudah eh, terus terang ya sudah harus memang menjadi kewajiban dia untuk menjaga proses itu ya perencanaan dari mulai perencanaan tahapannya pelaksanaan dan juga kalau terjadi hal-hal yang seperti ini dia itu sudah harus menjaga dengan jiwa raga gitu ya. Bagaimana surat suara itu ya betul-betul terjaga karena kan setelah proses penghitungan pemungutan suara itu kan surat suara yang tidak terpakai itu kan harus dikali ya, disilang gitu ya, untuk betul. menyatakan bahwa ini surat suara yang tidak terpakai. Terpakai. Nah, kemudian dengan kategori tersebut nanti ada amplopnya khusus gitu ya, ditempatkan khusus gitu ya. Nah, ini semua sangat bergantung kepada KPPS kita. Tentu ini hanya potensi ya bisa terjadi, tetapi saya berkeyakinan karena ini prosesnya juga disaksikan oleh banyak pihak gitu ya, pemungutan dan penghitungan suara ini mudah-mudahan hal-hal seperti yang dikhawatirkan itu tidak terjadi lagi. Apalagi Hmm. kalau TPS-nya juga tidak sebanyak yang ada ketika dilakukan PSU. Harus ada integritas, harus ada kuat mental tadi ya kalau yang dikatakan oleh Ya, Bu Evi. begitu Baik, memang. itu tadi kita bicara soal pemungutan suara ulang, kemudian pemungutan suara susulan ya, Bu Evi. Yang poin ketiga yang saya ingin tanyakan begini, yang isu terakhir ini kan ada instruksi KPU RI untuk menghentikan sementara waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan karena aplikasi Sirekap atau sistem Sirekap ini lagi trouble, lagi masalah. Bu Evi, ini kelihatannya apakah yang pertama kali terjadi atau pernah terjadi sebelumnya di era Anda? Dan saya berpikir apa hubungannya antara ini sistemnya trouble dengan ini penghitungannya harus dihentikan sementara. Banyak pihak yang mengatakan ini rawan disusupi kecurangan. Bagaimana kalau tanggapan dari Bu Evi? Ya, ini kan sebuah keniscayaan ya bahwa dalam perkembangan zaman kemudian kita tidak bisa lagi tidak menggunakan teknologi gitu ya dalam Hmm, termasuk di dalam proses eh, pemilu gitu ya. Nah, hmm, tentu kita harus lihat kepentingan teknologi yang kita gunakan ini apa yang mau kita lakukan. Apakah kita dalam tujuan menggantikan eh, data yang digunakan ataupun menggantikan proses rekapitulasi manual menjadi menggunakan teknologi atau tidak kan gitu ya. Nah, kalau belajar dari Pilkada 2020 ya, sebenarnya tujuan kita pada waktu itu kan ingin menggantikan supaya ada proses rekapitulasi yang cepat gitu ya. Jadi dari TPS penghitungan suara difoto langsung
ini data bisa masuk ke server kita, kemudian rekapitulasi di tingkat PPK, kabupaten, provinsi, dan seterusnya itu selesai gitu ya, dan cepat gitu, tidak perlu menunggu waktu yang cukup panjang, sehingga juga bisa diakses oleh, diketahui oleh publik gitu ya. Nah, pada pilkada yang lalu, Sirekap ini dijadikan sebagai alat bantu. Jadi kenapa? Karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk menjadikan teknologi ini menjadi satu bagian dari proses resmi ya, resmi untuk rekapitulasi. Nah, karena dia alat bantu, tentu alat bantu ini tidak menjadi apa namanya dasar gitu ya, Pengganti, ya. menjadi dasar dari rekapitulasi tersebut. Jadi kalau Hmm. saya melihat kalau ada masalah dengan Sirekap pada waktu pilkada dulu, karena rekapitulasinya juga menampilkan formulir C hasil plano di setiap rekapitulasi, gitu ya, disandingkan dengan Sirekap web yang kita siapkan untuk Hmm. PPK, untuk proses rekapitulasi, dan mereka menyandingkan apakah Oke. sama yang data yang ditampilkan Sirekap web dengan yang manual C hasil plano yang besar itu. Jadi di Hmm. rekapitulasi di PPK itu setiap C hasil plano itu dikeluarkan kembali, dibuka Oke. dan dijadikan data sandingan untuk melihat apakah si rekap web ini sudah sesuai, sudah cocok. Nah, alhamdulillah pada waktu itu di mana kecamatan yang sinyalnya bagus, itu kemudian proses itu berjalan dengan baik gitu ya, dan Hmm. tidak ada persoalan. Jadi memang akhirnya tidak ada konflik lah di dalam proses rekapitulasi. Nah itu selesai. Tapi kalau ada permasalahan, kita juga siapkan. Jadi semua memang sudah disiapkan bagaimana mitigasinya ketika misalnya si rekap ini bermasalah, tidak bisa. Oke. Ya, Hmm. bisa Hmm. saja karena sinyal gitu ya dan sebagainya di kondisi di lapangan. Nah, maka yang akan dilakukan adalah tetap melaksanakan proses rekapitulasi secara berjenjang, gitu ya. Nah, Oke. itu untuk itulah makna alat bantu, gitu ya. Jadi Oke. memang Oke. sebelumnya kami sudah melakukan menyusun di dalam peraturan KPU, gitu ya. Kemudian membuat juga juknis, ya. Jadi ketika menyusun juknis itu kita juga lakukan uji coba. Beberapa Hmm. kali Hmm. uji Hmm. coba. Dari hasil evaluasi uji coba tersebutlah kita kemudian menyusun juknis dan kemudian ini disampaikan kepada Nah, penyelenggara oke. Ah, ya, untuk Bu kemudian Evi. mereka bisa mengambil langkah kalau ada masalah, gitu ya. Oke. Tadi Bu Evi kan bilang bahwa ini sebenarnya Sirekap hanyalah alat bantu. Kemudian nanti akan tetap disandingkan kok datanya dengan yang hasil penghitungan berjenjang. Berarti ketika ada sesuatu yang bermasalah di Sirekap ini kan berarti penghitungan suara seharusnya tidak dihentikan yang secara manual itu. Ya, begitu. Sepengetahuan saya ini udah jadi penyelenggara dari tingkat bawah gitu ya, 19 Hmm. tahun pada waktu itu ya saya tidak pernah, maksud saya, apalagi ketika kita sudah menggunakan teknologi gitu ya, dan Nah, kemudian saya pikir tidak pernah hmm. ada penghentian proses rekapitulasi, biasanya kalau ada permasalahan gitu ya, itu dipending sebentar, dan itu parsial gitu ya, tidak secara keseluruhan gitu ya, semua PPK itu kemudian menghentikan gitu ya. Nah, Nah, apa bahayanya menurut Anda, Bu Evi, ketika ini sudah terbuka semua, surat-surat sudah terbuka, kemudian tiba-tiba stop, disuruh berhenti semua nih untuk menghitung. Apa bahayanya kira-kira? ya kecepatan dalam menyelesaikan rekapitulasi ini merupakan bagian yang sangat penting ya Hmm. dari tugas penyelenggara gitu ya. Bagaimana kita kemudian ini kan bagian dari akuntabilitas ya dari kerja-kerja penyelenggara gitu ya. Semakin cepat data suara ini masuk direkap itu semakin baik. Hmm. Artinya kecurigaan-kecurigaan itu akan terjawab gitu ya dengan hasil yang sudah direkapitulasi dan diumumkan gitu ya. Hmm. Terutama kepada pihak-pihak ya misalnya peserta pemilu. Nah, ini menjadi penting.
Dan kalau ini berlarut-larut gitu ya, tentu ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan gitu ya. Saya berpikir ya seharusnya kalau ada masalah dengan Sirekap, maka ya Sirekapnya saja yang di maintenance gitu ya, diperbaiki, tetapi proses rekapitulasi berjenjang ini harus jalan terus gitu ya, untuk menjawab, menepis dan menjawab kekhawatiran-kekhawatiran gitu ya. Dan ini tentunya akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi KPU sendiri ya, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil suara yang ada. Saya pikir rekapitulasi ini harusnya tetap berjalan manual gitu ya, dan terbuka gitu ya. Jangan jangan sampai ada yang kemudian tidak diberi akses untuk mengetahui proses rekapitulasi, walaupun memang proses rekapitulasi ini juga eh, harus bisa tenang ya. Ini Ya. saya sangat apa juga bersimpati dengan teman-teman PPK ini ya, karena mereka Hmm. itu rekapitulasinya juga bukan satu kerjaan yang mudah gitu ya. Karena harus merekap dari mulai TPS untuk seluruh kelurahan atau desa, baru selesai itu mereka bisa merekap untuk kecamatannya. Jadi dari Hmm. semua kelurahan dan desa. Bisa Anda bayangkan kalau ada 1.000 TPS-nya, dia rekap dulu ya per desa kelurahan, selesai baru mereka bisa rekap kecamatan. Jadi Hmm. membutuhkan memang situasi kondisi yang juga nyaman ya, waktunya juga longgar, bisa mereka tenang melakukan rekapitulasi, dan ini tentu semua pihak saya pikir wajib untuk memberikan ketenangan tersebut. Nah, Oke. tetapi juga ya dalam hal ini KPU juga harusnya memberikan apa namanya petunjuk lah ya, petunjuk yang saya pikir bisa memberikan kepastian ya, kepastian hukum terhadap proses rekapitulasi ini. Jadi saya pikir kalau sistem teknologinya yang masalah, saya pikir rekap berjenjang ini harus tetap jalan terus supaya Baik. selesai gitu ya, dan kita tahu Hmm. semua. Oke, baik itu poinnya sudah kami dapatkan. Jadi meskipun sekali lagi si rekapnya yang bermasalah, sistem yang bermasalah, oke perbaiki di situ, tapi tanpa menghentikan proses berjenjang yang terjadi di bawah. Baik Ibu Evi Novida Ginting Manik, Komisioner KPU RI 2017-2022, terima kasih sudah berbagi waktu dan juga berbagi informasi sudut pandang pada kesempatan kali ini. Bu Evi, selamat siang, selamat Ya, melanjutkan aktivitas semangat Anda. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Dan saudara, demikianlah sedang viral untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.